Hai semuanya, kembali lagi di Suara Cece. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kali ini Cece akan bersuara tentang sinopsis drama Toxic, menceritakan seorang dokter yang bergabung dengan saudara iparnya yang merupakan seorang jaksa untuk menemukan penyebab atas kehilangan istrinya secara tiba-tiba karena penyakit paru-paru, dan memperjuangkan hidup anak sematawayangnya dengan penyakit yang sama. Mereka menemukan fakta bahwa jutaan orang telah menghirup bahan kimia yang sangat beracun. Dan untuk cerita lengkapnya, yuk menuju alur ceritanya. Di pagi hari saat bangun tidur, Taehun terkaget-kaget melihat manekin berada di depannya. Taehun adalah kepala dokter pusat trauma di rumah sakit Hanku. Mengetahui anaknya Minwoo yang tengah sakit, Taehun meminta istrinya untuk memeriksakan anaknya ke rumah sakit. Namun, Gilju yang tidak ingin merepotkan suaminya hanya akan membawa anaknya ke klinik dekat rumah. Sebelum pergi bekerja, Taehun pun menyapa anaknya dan memberikan semangat kepada anaknya agar lekas sehat. Sementara itu, saudara perempuan dari Gilju, yaitu Yongju, bekerja sebagai jaksa dan sangat populer karena artikel yang beredar memperkenalkannya sebagai jaksa wanita yang berani. Saat berenang, Minwoo pingsan. Segera dia pun dibawa ke rumah sakit dan segera ditangani oleh tim dokter, termasuk Taehun ayahnya. Minwoo pun didiagnosa terkena penyakit fibrosis paru, di mana paru-parunya sangat keras seperti batu. Gilju sebagai ibu dari Minwoo sangat sedih mendengarnya. Dia pun pamit kepada suaminya untuk pulang sebentar menyiapkan keperluan Minwoo selama dirawat di rumah sakit. Pagi harinya, Yongju sampai di rumah kakaknya, di mana dia akan memberikan kado untuk Minwoo. Namun saat di dalam rumah, Yongju mendapati kakaknya tengah berbaring di lantai. Sontak dia pun terkaget-kaget. Taehoon langsung berlari di depan ruangan, ada Yongju yang menangis. Saat masuk ke dalam ruangan, dia tidak kuasa melihat istrinya sudah tak bernyawa. Saat pemakaman, Yongju yang masih tidak menyangka akan semua yang terjadi terhadap kakaknya secara tiba-tiba dijelaskan oleh Taehoon bahwa Gilju memiliki penyakit yang sama dengan anaknya Minwoo, yaitu fibrosis paru. Yongju yang tak mengerti bisa secepat itu kakaknya terkena penyakit paru-paru, masih mempertanyakan semua itu. Taehoon memperkirakan Gilju menderita penyakit fibrosis paru sekitar sudah 1 tahun. Namun dia juga sama sekali tidak mengetahui hal itu. Yongju yang semakin tak mengerti bagaimana bisa sudah 1 tahun sementara kakaknya melakukan pemeriksaan lengkap 5 bulan yang lalu. Dokter tidak sama sekali menyebutkan gejala penyakit seperti ini. Taehoon pun segera ke ruangan radiologi. Dan ternyata benar hasil 5 bulan yang lalu paru-parunya bersih tanpa gejala fibrosis. Demi mengungkapkan kematian istrinya dilakukanlah otopsi. Dan ternyata paru-paru Gilju sudah mengeras parah sekali. Taehoon lalu mencoba menemukan hubungan yang sama antara penyakit yang menimpa anak dan istrinya. Taehoon melakukan meeting dengan temannya sesama dokter, mendapatkan informasi dari rekannya bahwa ia menemukan seorang dokter yang mempelajari penyakit fibrosis paru. Ia adalah dokter Jong Hak dari rumah sakit Jung Ang. Namun, dokter tersebut sudah berhenti bekerja awal tahun ini, kembali ke kampung halamannya untuk pekerjaan lain. Taehoon langsung pergi menemui dokter Jong Hak. Dokter Jong Hak menjelaskan bahwa dimulai tahun 2006 dia yang mengira hanya flu biasa, namun ternyata menyebabkan kematian. Kasus ini pun mewabah ke rumah sakit lain. Hasil temuannya bahwa gejala ini hilang di musim panas, gugur, dan dingin, dan akan muncul kembali di musim semi. Taehoon yang sudah di rumah sakit kemudian dia mengetahui bahwa selama beberapa tahun banyak orang yang telah mengunjungi rumah sakit dan mengeluhkan gejala yang sama. Dia pun langsung meminta data pasien-pasien dengan gejala fibrosis paru akut
dan mengirimkan survei tentang penyakit fibrosis paru akut kepada pasien-pasien itu. Yongju yang ingin mendapatkan jawaban yang cepat langsung meminta Taehun untuk menemui dan bertanya langsung kepada keluarga pasien tersebut. Taehyun menemukan hubungan yang sama antara semua pasien yang dia temui, yaitu mereka semua menggunakan disinfektan pelembab udara. 난 정확히 원인을 알 수가. 감사합니다. Pun yang ingin memeriksa faktor lingkungan langsung melakukan pengujian hewan terhadap disinfektan pelembab udara di kamar minum oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea. Diharapkan tes ini dapat memberikan sesuatu yang konklusif. Hasil pengujian tes tersebut pada minggu kedua, semua tikus lab mati karena fibrosis paru dan komplikasinya. Penyebab utama kematiannya adalah menghirup PHMG atau disinfektan biosida yang ditemukan di dalam pelembab udara. WHO menyimpulkan bahwa penghirup PHMG dalam waktu lama berakibat fatal bagi paru-paru. Taehyun pun langsung teringat saat istrinya membeli produk Spotless O2, disinfektan pelembab udara. Dipercaya mencegah jamur di dalam pelembab udara yang sudah dapat sertifikasi keamanan dari pemerintah. Yongju yang tidak dapat izin dari ketua jaksa agar mendapatkan surat penggeledahan dan penyitaan untuk menghentikan penjualan produk Spotless O2 karena bukan ranah kejaksaan, tapi Kementerian Perdagangan dan Kesehatanlah yang berwenang. Yongju yang mengerti alasan kepala jaksa cukup masuk di akal, lalu langsung meminta kepada Taehyun untuk membuat kehebohan terlebih dahulu. Dia pun bergegas ke rumah sakit untuk mendiskusikan lebih lanjut dengan Taehyun dan temannya. Setelah informasi lengkap, mereka pun melakukan press release. Perusahaan O2 menyangkal semua tudingan press release tersebut. CEO O2 yaitu Sunwoo meminta bawahannya bernama Woo-sik untuk menangani kasus ini dengan baik karena Woo-sik yang akan menggantikan posisinya, sementara dia akan ke Malaysia untuk rotasi menjadi kepala Asia. Woo-sik yang mendengar hal itu langsung bergerak cepat di mana dia membungkam media yang merilis berita itu dan menemui anggota Kongres untuk membungkam kejaksaan. Yongju mengetahui tak ada satupun pengacara yang ingin mewakili para korban. Dia pun langsung berhenti menjadi jaksa, dan dia pun bersedia menjadi pengacara mewakili korban. Yongju dan timnya yang mengetahui perusahaan O2 sudah mengajukan pengacara dari firma hukum terbaik di Korea, yaitu Sangmun. Yongju pun langsung menemui salah satu pengacara yang mengejar favoritisme. Di kediaman Kyung-han dari firma hukum Daehan, Yongju memberikan file untuk dipelajari sang pengacara. Di kantor firma hukum barunya, Yongju menerima para korban dan keluhan yang banyak sekali. Yongju lalu memberikan pernyataan bahwa dia mewakili pengacara korban akan melawan O2 sampai akhir dan untuk kekurangan biaya, Dr. Taehyun akan menutupi semuanya. Jadi para korban pun diharapkan olehnya jangan khawatir akan hal itu. Hari demi hari Yongju dan tim mempersiapkan materi dan bukti otentik sembari menunggu jadwal persidangan. Tiba-tiba datang warga negara Amerika ke kantor Yongju di mana anaknya meninggal karena kasus yang sama. Woo-sik yang melaporkan hal itu kepada atasannya langsung diminta sang CEO O2 untuk meminta supaya kasus ini ditangani di Korea Selatan. Karena jika gugatan diserahkan ke Amerika Serikat, kasus ini tak dapat diatasi. Bahkan O2 pun bisa bangkrut. Sidang pertama pun berlangsung di mana Yongju terkaget-kaget karena Kyung-hang menjadi perwakilan pengacara perusahaan O2. Tak disangka betapa munafiknya Kyung-hang. Karena saat Yongju telah pergi dari kediamannya, ternyata Kyung-hang kong kali kong dengan pihak O2, di mana deal 12,5 M untuk kasus disinfektan pelembab udara ini. Saat sidang akan dimulai, Kyung-hang meminta izin kepada hakim, meminta maaf kepada korban mewakili perusahaan O2, dan meminta penundaan sidang secara resmi. Karena mengingat perusahaan O2 adalah perusahaan besar yang tidak mungkin mengeluarkan produk berbahaya, maka akan dilakukan pengujian toksisitas oleh otoritas tertinggi Korea, yaitu tim Profesor Sumo, agar penilaiannya akurat dan lebih jelas. Yongju pun protes akan hal itu karena pihak O2 hanya mengulur waktu dengan menunda uji coba ini. Selain itu, O2 yang beralih dari perusahaan induk ke LLC terlihat jelas
berupaya menghindari tanggung jawab mereka. Membantu korban dengan bantuan hidup sangat mendesak dan krusial. Kyung Han lalu memberikan data kepada hakim korban yang telah menyetujui yang meminta penyelesaian tanpa syarat. Dan dia menginformasikan O2 telah mengumpulkan dana sebesar 62,5 M untuk para korban. O2 secara sukarela menyelesaikan dengan para korban, para hakim pun mengabulkan permintaan pembelaan untuk menunda sidang selama dilakukan uji coba. Ternyata memang benar, salah satunya adalah ayah almarhum si kembar, yaitu Hyung Jong, telah mendapatkan kompensasi senilai 1,25 M dan memberikan daftar korban kepada pihak perusahaan O2. Taehoon yang menemui Hyun Jong memastikan kabar itu. Hyun Jong pun mengakui semuanya karena dia amat butuh uang untuk membayar hutangnya. Dengan amarah, Taehoon menemui Woo-sik dan mengeluarkan emosinya, memberikan peringatan kepada Woo-sik supaya berhenti menyiksa para korban. Dan sebagai gantinya, Woo-sik bisa mengejarnya dan memberitahu Woo-sik bahwa dia tidak akan menyerah. Yongju lalu menemui Dr. Taesung yang selalu memimpin gerakan sosial. Yongju meminta untuk menjadi saksi di sidang berikutnya. Woo-sik yang menemui Profesor Sungmo berniat mengajaknya untuk berkoalisi. Namun saat penandatanganan berkas, Profesor Sungmo menunda menandatangani karena dia mengetahui bahwa Taehoon dan tim sedang mencari orang di bidang yang sama dengannya. Taehoon yang mendapati Woo-sik di ruang perawatan anaknya diajak untuk berkoalisi oleh Woo-sik sebagai gantinya. Perusahaan O2 akan menyediakan sepasang paru-paru baru untuk anaknya. Woo-sik yang menyimpan berkas diminta agar Taehoon menemuinya di luar setelah melihat berkas itu. Taehoon yang menemani Minwoo tertegun bahwa memang Minwoo harus melakukan transplantasi paru-paru. Dengan tekad kuatnya, dia pun merobek kertas berkas dari Woo-sik. Dr. Taesung lalu menjadi saksi di persidangan yang sedang digelar. Dr. Taesung menjelaskan bagaimana bahayanya PHMG yang menjadi komponen utama produk spotless perusahaan O2 yang dapat dihirup seolah ingin membunuh orang. Kyung Han pun lalu memastikan Dr. Taesung sebagai anggota Kementerian Lingkungan Hidup Dewan Peninjau Zat Berbahaya pada tahun 2000. Telah menerbitkan buku referensi ditulis oleh Dr. Taesung yang menyatakan bahwa poliheksametilin guanidin tidak berbahaya bagi tubuh manusia. Saat dipastikan bahwa poliheksametilin guanidin adalah PHMG, pernyataan Dr. Taesung dipastikan bertentangan dengan pernyataan sebelumnya. Profesor Sungmo saat menjadi saksi mengumumkan hasil pengujian yang telah dilakukan timnya menegaskan kadar PHMG yang ditemukan pada produk spotless berada pada tingkat aman bagi tubuh manusia. Oleh karena itu, spotless tidak memiliki senyawa penyebab fibrosis paru. Yongju yang mencemaskan tidak ada transparan saat pengujian yang dilakukan oleh tim Profesor Sungmo karena terdapat kontrak yang masih berjalan dengan perusahaan O2. Profesor Sungmo menegaskan saat pengujian berlangsung diawasi oleh pengamat yang imparsial, sehingga proses dan hasil pengujiannya tidak memihak. Saat mengetahui pengamat yang dimasuk adalah Taehoon, semua sangat kaget mendengarnya. Saat memastikan hal tersebut kepada Taehoon, Taehoon pun membenarkan. Semakin terkaget-kaget orang yang mendengarkan hal itu di ruangan sidang, terutama para korban dan yang pastinya Yongju, karena tidak mengetahui hal itu. Komplotan perusahaan O2 pun berpesta pora karena telah memenangkan kasusnya. Di luar, Woo-sik yang telah menjadi CEO O2 cabang Korea Selatan diperintahkan Sunwoo untuk menjual produk spotless yang tersisa. Woo-sik yang takut akan banyak korban lagi bila produk tidak dihancurkan. Sunwoo sebagai atasan tidak peduli, karena yang dia pedulikan adalah cuan. Dan karena Sunwoo sudah menjadi warga negara Inggris, sudah tidak peduli terhadap rakyat Korea. Sunwoo lalu pergi ke bandara untuk melakukan penerbangan ke Malaysia karena dia telah menjadi kepala O2 se-Asia. Namun langkahnya harus terhenti karena para polisi menangkapnya. Woo-sik yang berada di kantor melihat berita di televisi di mana terungkap laporan toksisitas yang dirilis Taehoon dari rumah sakit Hankook. Diketahui dari sebuah video tim Dr. Sungmo memanipulasi lingkungan pengujian dan berusaha menutupi hasil tes sebenarnya. Woo-sik langsung lesu menangis tak berdaya mengingat bahwa dia adalah ayah dari anak yang bernama Minji, di mana anaknya adalah korban dari produk spotless perusahaan O2. Anak dan istrinya meninggal karena produk itu.
Usik pun salah satu keluarga korban yang mendapatkan dokumen survei tentang penyakit fibrosis paru akut yang dikirimkan oleh Taihun. Saat itu, produk Spotless tidak bisa diekspor ke Australia karena otoritas kesehatan Australia belum mengotorisasi produknya karena sangat berbahaya bagi kesehatan. Dan produk ini dapat menyebabkan kematian. Saat pengujian oleh tim Profesor Sumo, ternyata Taehun dan Wusik bekerja sama agar perusahaan O2 tidak hanya mendapatkan hukuman perdata saja. Mereka mengharapkan lebih dari itu. Di mana dunia perlu tahu kelakuan bejat perusahaan O2 karena ini adalah kejahatan pembunuhan. Wusik yang sudah berada di dalam penjara dijenguk oleh Taehun dan Yongju. Taehun yang mengabari Wusik bahwa anaknya Minwoo sudah menerima transplantasi paru-paru secara legal. Dan Yongju yang bersedia menjadi pengacara Wusik. Namun tiba-tiba Yongju dihubungi kepala jaksa agar Yongju bergabung kembali menjadi seorang jaksa. Yongju pun langsung meminta Wusik untuk mencari pengacara lain. 10 tahun berlalu sejak skandal disinfektan pelembab udara. Untuk mengungkap kebenaran di balik insiden mematikan ini, Komite Pencari Fakta pertama disinfektan pelembab udara dihadiri oleh para korban dan keluarga. Setelah diperlihatkan video para korban dan keluarga, pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM berdalih tidak berurusan dengan produk Spotless karena BPOM hanya berurusan dengan produk yang bisa disentuh atau dimakan. Sementara pihak Kementerian Lingkungan mengalihkan tanggung jawab kepada Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan karena sesuai Undang-Undang Pengendalian Zat Beracun, Kementerian Lingkungan hanya menerima laporan saja. Pihak Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan sontak tidak menerima pernyataan itu. Mereka pun beradu argumen. Melihat hal itu, karena dari pihak pemerintah tidak ada yang ingin bertanggung jawab, Taehun pun lalu mengeluapkan emosinya. Bagaimana bisa meloloskan produk yang membunuh orang-orang tak bersalah? Dia pun mempertanyakan, bukannya tugas wakil rakyat itu melindungi masyarakat? Taehun tidak dapat menahan emosinya. Menurut laporan tesis dari Masyarakat Kesehatan Lingkungan Korea, karena kasus ini lebih dari 950.000 orang menderita masalah kesehatan dan 20.000 orang telah meninggal. Lebih dari 10 juta botol terjual antara tahun 94 sampai 2011. Laporan tersebut menjadi akhir dari drama Toxic. Terima kasih untuk yang sudah mantengin suara Cece sampai alur cerita ini berakhir. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Cece pamit dulu. Bye.